Semalam terlihat sekali bagaimana lini pertahanan, lini tengah, lini depan tidak sambung menyambung dalam pengertian mengalirkan bolanya tidak bisa maksimal. Dan puncaknya sebenarnya gol di menit 9 yang diciptakan Laos melalui serangan balik yang cepat, lini belakang kita kedodoran dan langsung menjadi gol. Itu mungkin meruntuhkan mental ya, membuat pemain kaget, shock lah, tiba-tiba gol. Karena memang di atas kertas kita layak menang sebenarnya, dari segi statistik pemain, dari segi apapun harusnya kita lebih mampu dibanding Laos. Tapi di babak kedua pun permainan masih sama, kesalahan-kesalahan dasar, passing, koordinasi antar tim juga masih tidak ada perbaikan sama sekali ya. Maksud yang gol terakhir ketiga itu ya passing salah, dibawa masuk ke dalam meskipun kontroversi karena bola itu apa masih di dalam lapangan, apa sudah keluar garis. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertandingan tadi malam Indonesia menghadapi Laos di Stadion Manan Solo akhirnya berakhir imbang dengan skor 3-3. Skor yang mencolok sebenarnya, dengan total pertandingan terdapat 6 gol. Cuman permainannya tidak mencolok. Sangat kurang sedap dipandang, kurang nikmat untuk dinikmati, dan banyak komentar miring lainnya. Sebenarnya dari segi permainan timnas Indonesia sendiri bermain kurang efektif ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan untuk semua pemain, terutama dari segi passingnya salah terus. Di pertandingan melawan Laos ini sendiri formasinya agak sedikit berbeda dari pertandingan melawan Myanmar, terutama rotasi pemainnya ya. Karena di 3 back belakang ketika melawan Myanmar kemarin ada Ferrari di kanan, Kadek Arel di tengah, dan sebelah kiri ada Donitri Pamungkas. Tapi malam tadi ada Kakang Rodianto yang dipasang di back kanan semalam. Jadi Ferrari pindah ke kiri, Kadek Arel di tengah, dan Donitri dijadikan wingback kembali ke posisi awalnya, wingback kiri. Semalam terlihat sekali bagaimana lini pertahanan, lini tengah, lini depan tidak sambung menyambung dalam pengertian mengalirkan bolanya tidak bisa maksimal. Build up dari bawah ke tengah, tengah putus, tidak mampu ke depan striker mencari bola sendiri, bawah tidak mampu passing lepas, dan begitu seterusnya. Kesalahan-kesalahan mendasar. Dan puncaknya sebenarnya gol di menit 9 yang diciptakan Laos melalui serangan balik yang cepat, lini belakang kita kedodoran dan langsung menjadi gol. Itu mungkin meruntuhkan mental ya, membuat pemain kaget, shock lah, tiba-tiba gol. Karena memang di atas kertas kita layak menang sebenarnya, dari segi statistik pemain, dari segi apapun harusnya kita lebih mampu dibanding Laos. Tapi dengan gol perdana itu semua pemain kaget ya, baik pemain yang di lapangan sangat kaget dengan gol perdana dari Laos. Meskipun tidak berselang lama kita mampu menyamakan keadaan lewat Kadek Arel, tapi dibalas lagi melalui gol kedua dengan skema yang sama. Serangan balik kita tidak mampu menguasai dan gol lagi, dan dibalas gol lagi melalui Ferrari memanfaatkan umpan lambung Pratama Arhan, dan akhir babak pertama berakhir 2-2. Di babak kedua pun permainan masih sama, kesalahan-kesalahan dasar, passing, koordinasi antar tim juga masih tidak ada perbaikan sama sekali ya. Mungkin kalau dinilai permainan antara Laos dan Myanmar kemarin ya, ini lebih kurang baik dibanding ketika timnas melawan Myanmar kemarin. Tapi apapun itu sudah terjadi, skor sudah tertera di akhir babak kedua dengan skor 3-3, meskipun beberapa hal dicatat, antara lain Marcelino Ferdinand yang tampak sekali bermain tegang, bermain kurang cair karena tidak ada senyumannya. Dari babak pertama dia bermain
sangat tegang sekali, hingga akhirnya di menit kurang lebih 68 ya, dia melakukan sliding tackle, ambil bola di lini pertahanan musuh malah ya, di sebelah kiri, sebelah kanan penyerangan lawan, dia tackling, dan itu tidak perlu sebenarnya karena memang masih jauh dari pertahanan kita. Yang kedua, bola masih berada di tengah lapangan. Cuman ya itulah permainan, itulah game. Yang mau kita soroti dari pertandingan semalam adalah tim ini belum jadi, terutama tim ini belum mampu mempertontonkan kerjasama tim yang menarik. Kesalahan-kesalahan passing itu kesalahan mendasar dari masing-masing pemain, tapi dari permainan tim sendiri tidak mampu, terutama kelihatan sekali di lini tengah tidak ada perbaikan signifikan ya. Robby Darwish sendiri dimasukkan di babak kedua menit 80-an, tidak membantu, malah banyak passing salah, termasuk yang gol terakhir ketiga itu ya passing salah, dibawa masuk ke dalam meskipun kontroversi karena bola itu apa masih di dalam lapangan, apa sudah keluar garis, karena dicek VAR pun hanya komunikasi by telepon ya, by earphone antara wasit lapangan dan wasit VAR, tanpa ditunjukkan monitor kamera yang menunjukkan dari segala sisi. Tapi dua pertandingan juga seperti itu, VAR-nya tidak dilihatkan monitor kamera ya. Di sisi lapangan biasanya wasit akan berlari melihat monitor yang ada disediakan di sisi lapangan sebelah pemain itu, nanti akan melihat dan hasilnya apa. Tapi apapun itu sudah terjadi dan memang skor 3-3 sudah harus kita lupakan. Tapi evaluasi terus harus kita lakukan, terutama Coach STY, karena di konversi persnya ketika selesai pertandingan dia mengatakan minta maaf, malu dan lain sebagainya karena memang permainan tidak sesuai yang diharapkan, terutama passing yang dilakukan pemain banyak salah. Sebenarnya kalau mau jujur, pemain ini memang betul yang dibawa ke AFF itu pemain U22. Memang federasi sendiri berharap pemain U22 ini dilibatkan di AFF dengan harapan menambah jam terbang, karena nanti di 2025 akan ada kurang lebih 2 event ya. Yang pertama kualifikasi Piala Asia U23 sendiri, yang kedua SEA Games di akhir tahun 2025, tepatnya bulan Desember. Cuman kita baru sadar bahwa di tim ini pun pemain intinya itu 5-6 pemain, coba kita hitung ya, adalah pemain senior. Di depan ada Rafael Strijk, Hoki Caraka, di tengah ada Pratama Arhan, ada Marcelino, ada Asnawi Mangku Alam, di belakang sendiri ada Ferrari yang sering diajak di timnas senior, meskipun menit bermainnya belum banyak, tapi dari Arhan, Asnawi, Marcelino itu kan pemain yang berpengalaman di AFF dari 2020, 2022 dan ini 2024. Jadi kalau dikatakan ini tim U22 harus dimaklumi dan lain sebagainya, saya pikir bukan pemakluman ya, bahwasanya supporter itu yang diharapkan. Mungkin kebanyakan supporter kita bermain cantik lah, kalah menang itu hasil nanti, tapi ketika kita bermain cantik bisa dinikmati, rasanya akan beda, feel-nya akan beda. Kita tahu kok kalau ini memang pemain yang tidak diperuntukkan untuk harus juara, mungkin seperti itu, karena memang yang dibawa U22. Tapi bahwasanya permainannya ya harusnya berprogres, karena setelah melawan Myanmar kemarin di babak pertama melawan Myanmar bermain kurang oke, tapi di babak kedua cukup cair, bola mengalir, jarak antar pemain merapat, jadi enak dilihat. Hasil akhir nantilah, walaupun kemarin ada yang bilang beruntung dan lain sebagainya, apapun itu skor tetap berbicara 1-0, kita pulang bawa 3 poin. Sama semalam, harapan kita lebih baik mainnya, cara bermainnya lebih baik dibanding melawan Myanmar. Tapi semalam yang disajikan kan sangat jauh sekali di bawah standar timnas lah. Mau itu timnas U22 yang dibawa rataan umur 20,4,
tapi pemain ini banyak yang sudah pernah malang buana bersama timnas senior. Jadi kayaknya tidak oke kalau kita terus berbicara bahwa ini pemain U22 yang ini bukan itu. Walaupun intinya tujuan pemain ini dibawa AFF adalah untuk mempersiapkan di kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan dan SEA Games tahun depan. Tapi harapannya ketika sudah bermain seperti ini ya ada progresnya. Dan saya setuju memang beberapa pemain harus dicoba. Cuman kayaknya yang semalam STY membuat hal yang sama ketika saya contohkan ketika Indonesia melawan Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia, STY berbuat seperti itu. Harusnya menurut saya permainan yang sudah paten di belakang itu ya jangan dirubah-rubah lah. Ketika kita sudah unggul 2 gol, 3 gol dengan kemungkinan kita bisa mempertahankan itu, ya silahkan. Tapi ketika baru memulai ya janganlah. Beberapa kelemahan, bukan kelemahan ya, kekurangan yang dilakukan Coach STY ya sepertinya ini sering bermain-main dengan formasi, sering bermain-main dengan mencoba pemain baru. Bukan tidak bagus ya pemain itu, tapi untuk chemistry itu kan perlu waktu. Kita lihat Kakang Rodianto dimainkan dengan Pratama Arhan sebagai wingback kanannya, bola tidak jalan. Kadang operan dari Kakang kurang oke, kadang kontrol dari Arhan juga kurang oke. Arhan passing pun banyak salahnya. Jadi Arhan murni ya sebagai pelempar bola servicing menuju ke pertahanan lawan, karena dia membawa bola pun banyak keambil, dia passing pun banyak yang miss dan lain sebagainya. Tapi itu perlu evaluasi yang lebih mendalam dari Coach STY bersama tim, karena setelah ini pertandingan yang dinanti-nanti di AFF sendiri ya, di grup B ini Vietnam, kita akan terbang ke Hanoi ke Vietnam tanggal 15 hari Minggu. Kita akan bermain melawan Vietnam di sana. Diinformasikan di Vietnam sendiri tiketnya sudah habis, bahkan minta tambahan tiket untuk menanti pertandingan ini. Karena memang mereka terpacu ya. Vietnam berharap bisa mengalahkan timnas Indonesia, meskipun yang dibawa ini bukan timnas senior Indonesia, tapi feel-nya kan sama. Walaupun nanti pertandingannya bagaimana, harapan kita pemain-pemain ini sudah move on, tidak melupakan ya, tapi move on dari pertandingan ini untuk menatap pertandingan melawan Vietnam. Harus lebih baik, terutama untuk masalah dasarnya passing, dan harapannya STY mampu meracik tim yang lebih oke lah, karena di 2 pertandingan ini harusnya sudah bisa melihat pemain yang patennya di belakang yang cocok mana, tengah mana, depan mana, sudah seperti itu. Karena ini kita melawan Vietnam, karena kalau dibalik dengan permainan seperti kemarin, wow, ketika nanti melawan Vietnam bukan soal kalah atau menang ya, harapan kita bisa mengambil poin, karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri pemain yang dibilang pemain U22 ini ya, tapi saya bilang pemain senior, karena dengan bisa menahan imbang Vietnam nanti di Hanoi, kepercayaan tinggi pemain akan kembali tinggi. Tapi ketika nanti di Hanoi, semoga saja tidak ya, hancur lebur lebih dari semalam cara bermainnya, wah itu akan sangat menurunkan mental pemain. Banyak yang harus dievaluasi. Cuman di grup B ini kalau kita melihat secara umum kesempatan untuk lolos ke semifinal masih terbuka, karena pertandingan Filipina dan Myanmar di sisi lain berakhir seri. Jadi untuk klasemen kita sementara berada di nomor 1 dengan 2 game 4 poin. Vietnam di nomor 2 karena baru bermain 1 kali, dan pertandingan kedua nanti melawan kita di Hanoi tanggal 15. Setelah itu kita istirahat agak panjang karena baru tanggal 21 kita akan bermain di Indonesia, di Solo lagi melawan Filipina. Itu kartu trufnya. Kita tinggal lihat nanti hasil pertandingan besok melawan Vietnam dan menunggu Filipina melawan Laos. Karena itu pertandingan yang krusial kalau kita mau bicara lolos ke semifinal di AFF ini. Tapi kalau berbicara progres, harapannya di 2 game yang sudah berjalan ini STY sudah bisa meramu, memastikan komposisi pemainnya yang diturunkan, formasi dan lain sebagainya harap dipatenkan. Karena
Kenapa tidak dipatenkan? Di babak pertama harusnya kita paten tim itu. Nanti babak kedua ketika memang hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita dan kita mampu menahan bola lebih lama, mengontrol permainan, silakan. Pemain-pemain yang memang butuh jam terbang, butuh dimainkan, silakan diturunkan. Karena menurut saya itulah yang menyebabkan kita kesalahan-kesalahan di awal pertandingan itu akan berdampak nyata di mental. Dan semalam terlihat sekali gol perdana itu membuat mental pemain timnas kaget, dan walaupun bisa menyeimbangkan 2 kali ya, 1 gol dibalas 1 gol dibalas 1, tapi ujungnya mental pemain belum bisa kembali. Padahal dengan 2 gol penyeimbang, 1 gol Ferrari, harusnya pemain Indonesia mampu balik ya, syukur-syukur memenangkan pertandingan. Karena di gol ketiga Ferrari sendiri tidak jauh dari waktu itu langsung dibalas gol lagi oleh Laos. Tapi ya sudah, pertandingan sudah selesai, tetap kita dukung timnas. Harapan kita timnas berprogres menjadi lebih baik permainannya, dan mungkin sedikit koreksi ya, kayaknya kita tidak cocok deh dengan formasi 3-4-3. Walaupun memang secara modern formasi itu banyak digunakan, cuman kayaknya 4-3-3 lah, belakangnya 4 back lah, atau 3-5-2 atau 5-3-2, kayaknya perlu dirubah STY. Udah terlalu pakem dengan formasi itu. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.